Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Mudah-mudahan dirahmati Allah taala. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla. Alhamdulillah di kesempatan pagi menuju siang hari ini berkenan Allah taala mempertemukan kita semua di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Shalawat assalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabatnya, tabi'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini terakui sebagai umat yang dibanggakannya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, materi hari ini agak sedikit berbeda. Ya, materinya kalau tadi sempat saya ngobrol, ini sebenarnya materi pamungkas untuk tahun ini ya, untuk kajian istiwa untuk saya. Karena nanti insya Allah di pertemuan terakhir masih ada ya Ustaz Imron yang akan mengisi. Terus terang sebelum saya menyampaikan materi ini, pagi-pagi saya sudah minta maaf dulu ke istri. Karena apa yang saya sampaikan secara teori mungkin gak sesuai realitanya. Dan bisa jadi mungkin ibu-ibu pun ketika nanti menyimak kajian ini merasakan suasana yang sama. Kok selama ini saya hanya sekedar menjadi objek sasaran suami ya? Kok kenapa kita ini enggak memposisikan sebagai pelaku yang aktif? Ini penting ibu sekalian untuk kita pelajari, karena kalau bicara tentang fikih rumah tangga, kadang kita itu hanya sekedar berbicara tentang dari mulai bab lamaran, walimah, cerai, udah selesai. Pembahasan seperti ini nggak pernah dibahas dan dianggapnya tabu. Bahkan pagi-pagi ada yang nge-WA saya, Ustadz materinya seronok katanya Ustadz. Pagi-pagi ada ibu-ibu yang nge-WA saya. Ya kata saya, seronok itu tergantung cara pandangnya seperti apa. Kalau kita melihat dari sudut pandang syariat, insya Allah nggak ada yang seronok. Nah ini menjadi tantangan tersendiri, karena di samping materinya bikin panas dingin bu, di sisi yang lain ada juga yang berkata, Ustadz kenapa kajiannya di masjid? Ini kan pembahasan kayak gini kayaknya gak cocok dibahas di masjid. Ya jawaban pertamanya karena memang qadarullah, aulanya gak bisa kita pakai untuk kajian karena ada agenda di unit SMA yang hari ini ada agenda wisuda Al-Quran. Dan di sisi yang lain, kalau berbicara tentang tanda kutip ya bu, fikih ranjang itu jangan kita melihat dari sudut pandang nafsu biologi saja. Karena Islam memandang bahwasannya, mohon maaf, berhubungan badan itu bagian dari ibadah. Dulu ada seorang wanita muslimah namanya Ummu Sulaim, lagi hadir di majelisnya Rasulullah di masjid. Dia bertanya gini, pertanyaan ini mungkin saya yakin ibu-ibu juga gak berani mungkin bertanya. Ummu Sulaim nanya gini, ya Rasulullah, innallaha la yastahi alal haq falal almarati min guslin idah talamat. Ya Rasul, Allah itu kan gak pernah malu menjelaskan kebenaran. Kalau saya mimpi basah, saya wajib mandi gak? Kan selama ini banyak orang memahami kalau mimpi basah itu yang ngalamin cuman laki-laki saja. Padahal ada juga wanita yang mengalami
mimpi basah. Dan itu disampaikan di majelis Rasulullah, disampaikan di Masjid Nabawi. Di saat dimana yang hadir bukan cuma ibu-ibu doang. Di situ ada jamaah pria yang hadir. Maka kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Kata Rasulullah, iya kalau seandainya dari mimpinya itu sampai mengeluarkan air mani atau sperma. Nah ini salah satu pijakan bersama bagi kita semua ibu-ibu sekalian. Jadi akhir-akhir ini bahkan mungkin istri saya bilang, kok kenapa materinya sekarang itu mewakili ibu-ibu semua. Ya nggak apa-apa lah ya bulah. Anggap saat ini materinya kita itu berbicara tentang tadi bagaimana wanita itu mencurahkan isi hatinya. Bagaimana wanita itu berbicara agar kaum pria bisa mendengarnya. Dan mungkin nanti ada sesi khusus pengajian untuk bapak-bapak bikin tentang bab ini. Atau mungkin ibu-ibunya menyampaikan ilmu ini kepada bapak-bapak sekalian, atau kepada suami. Baik, yang pertama ibu-ibu sekalian, kalau berbicara tentang hubungan badan, mohon maaf kalau nanti ada kata-kata yang tidak disortir, ada yang disortir karena banyak anak-anak kalau lalang ya. Berbicara tentang hubungan badan, Allah Ta'ala menegaskan, nanti ibu baca di surat Al-Baqarah ayat 226 227. Allah menegaskan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Kata Allah, dan bagi para suami yang mengilah istrinya, apa itu ilah bu? Bersumpah tidak akan lagi menggauli istrinya. Umpamanya ada suami yang saking emosinya dia mengatakan, demi Allah setahun ke depan saya tidak akan menyentuh kamu. Umpamanya. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan, kalau ada suami yang seperti itu, sumpahnya secara umum jatuh karena sudah mengucapkan lafaz demi Allah. Tetapi kalau berbicara sampai tidak menggauli seorang istri sampai setahun, itu bukan perkara yang baik. Maka Allah menegaskan, batas suami diizinkan tanda kutip tidak menggauli istri itu kata Allah tidak boleh lebih dari 4 bulan. Maka kata Allah, kalau sudah lebih dari 4 bulan, opsinya hanya 2. Segera gauli istrinya atau ceraikan istrinya baik-baik. Jadi di sini kata para ulama, punten ya bu, kenapa kemudian Allah Ta'ala sampai menyebutkan batas waktu 4 bulan? Bukan saya yang bilang. Para ulama menegaskan, karena biasanya para istri itu kuat tidak disentuh suaminya itu sampai 4 bulan. Kuatnya. Makanya pantas kalau wanita ditinggal wafat oleh suaminya, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Atau kalau yang dicerai oleh suaminya, masa idahnya bahkan hanya 3 kali haid. Karena kalau lebih dari 4 bulan secara umum, yang namanya perempuan pun butuh apa bu? Butuh belayan hangat dari suaminya. Ya seperti itu. Makanya dulu itu ada sebuah puisi. Saya sarankan ibu-ibu baca buku. Jadi buku ini saya baca semalaman bu, sampai jam 3 subuh tadi saya baca. Ada buku kalimatnya hampir mirip dengan judul kita hari ini. Di atas ranjang ini ada puisi. Ada kalimat gitu tuh. Yang nulisnya qadarullah salah seorang teman saya waktu saya dalam salah satu kegiatan. Itu bagus untuk para suami untuk mengingatkan bahwasannya yang butuh hubungan badan itu ya bukan cuma suami doang, apalagi suami ya bu. Kalau suami tahannya berapa lama? Bu, suami tahannya berapa lama? Oh, ada yang bilang 2 hari, gitu ya. Iya.
Bahkan ada yang bilang seminggu sekali. Dan apalagi laki-laki nggak mengenal usia, Bu. Bahkan ketika usianya sudah 60 dan 70 pun kemampuan untuk memproduksi air mani atau sperma itu tetap ada. Nah, ini salah satu catatan. Nah, oleh karenanya pernah suatu kali Umar bin Khattab itu ceritanya lagi keliling malam-malam. Kalau istilah kita mungkin belusukan lah, tapi benar-benar belusukan ya. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Tiba-tiba sang khalifah mendengar ada seorang wanita yang sedang menyenandungkan syair. Sampai saya tulis kalimatnya ini gini. Wanita tersebut mengatakan sebuah syair, tatawala hadzal lailu waswadda jawanibu wa araqani al-lailu alla khalila ulaibu fa wallahi laulallahi anni uraqibu la taharraka kullu hadiri hada sariri jawanibu. Kalau bahasa kita gini, si wanita itu mengatakan, ya Allah, kok malam ini kok terasa begitu panjang ya. Saya nggak bisa tidur ya Allah. Kenapa? Allah khalila ulaibu, karena saya nggak punya kekasih yang bisa saya ajak main. Fa wallahi laulallahi uraqibu, demi Allah, kalau seandainya engkau ya Allah nggak mengawasi saya, la taharraka kullu hada sariri jawanibu, niscaya ranjang ini setiap malamnya akan bergoyang terus. Jadi Umar bin Khattab kaget nih, kok ada ibu-ibu sampai menyenandungkan syairnya seperti ini. Selidik punya selidik, ternyata sang khalifah dapat bocoran kalau suaminya itu sudah berbulan-bulan berangkat ke medan pertempuran dan nggak pulang ke rumah. Bang Toyib mungkin ya Bu ya, nggak pulang ke rumah. Akhirnya Umar bin Khattab nanya ke anaknya Hafsah. Hafsah itu kan istri Rasulullah juga. Umar nanya, wahai Hafsah, anakku, kira-kira perempuan itu berapa lama ketahanannya untuk tidak dijamah oleh suaminya? Maka Hafsah mengatakan kira-kira antara 4 sampai 6 bulan. Itu kemampuan seorang istri untuk tidak dijamah oleh suaminya. Maka dari sini difahami ibu-ibu sekalian, punten ya, saya dari awal menyampaikan, mudah-mudahan ibu-ibu nanti bisa berbicara ke suaminya, bahwasannya dalam urusan di atas ranjang, ibu-ibu ini bukan objek sasaran pelampiasan hawa nafsu suami saja. Tapi ibu-ibu pun punya hak untuk mendapatkan apa Bu? Kepuasan. Betul, mendapatkan kepuasan. Makanya ada cerita gini. Ini kita cerita-cerita dulu ya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Dar. Abu Dar ini, Abu Dar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang mewakili sahabat-sahabat yang miskin di zaman Rasulullah. Abu Dar ini bilang, ya Rasulullah, dahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasul, kami ini sudah dikalahkan dengan orang-orang kaya dengan urusan pahala-pahala mereka. Rasulullah menanyakan, dalam urusan apa? Abu Dar mengatakan, mereka bisa zakat, bisa wakaf, bisa bersedekah, bisa berinfak, sementara kami nggak bisa. Maka kata Rasulullah, mau aku ajarkan nggak satu amalan yang amalan ini bisa menyamai amalannya orang kaya itu? Abu Dar nanya, apa ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, zikir. Ternyata amalan zikir ini pun dilakukan oleh orang kaya juga. Abu Dar datang lagi. Ya Rasul, ternyata orang kaya itu di samping gemar zakat, infak, sedekah, zikir juga dia ikutin. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalimat gini Bu. Kata Rasulullah, wa fi bid'i ahadikum sedekah. Ketahuilah, untuk meraih pahala itu enggak mesti berkutat dalam urusan zikir atau ngeluarin duit saja. Punten ya Bu, termasuk dalam hal menggauli istrimu itu terhitung sedekah, terhitung pahala di sisi Allah Ta'ala. Sampai Abu Dar nanya gini, pahala dari mana ya Rasulullah? Bukankah hubungan badan itu hanya sebatas kebutuhan biologis? Maka kata Rasulullah, lah
Bukannya kalau ada yang berzina dia dapat dosa. Lantas kenapa kalau ada suami melakukan hubungan badan dengan istrinya dengan ikatan yang sah, lantas tidak nilai sebagai amal soleh yang tercatat pahala di sisi Allah Ta'ala? Maka ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dari pengajian ini cara pandang ibu-ibu dalam urusan berhubungan badan itu bisa jauh lebih terbuka luas. Dan nanti kita akan sedikit bahas tentang, boleh ya ngomong gak ya, bagaimana seorang wanita bisa merasakan orgasme. Itu akan kita bahas. Jadi jangan sampai cuman pria doang ya, selesai berhubungan badan suaminya langsung tidur ya, atau langsung main handphone gitu ya. Padahal secara tuntunan syariatnya Masya Allah luar biasa, yang perlu dikoreksi khususnya oleh saya sebagai suami dan mungkin suami-suami ibu-ibu sekalian. Jadi di sini harus kita pahami ibu-ibu sekalian bahwasannya fikih yang berhubungan punten suami istri ini adalah bagian dari ibadah yang jangan melihat dari unsur tabu atau tidak tabunya saja, tapi kita memahami ini adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Karena secara umum ibu-ibu sampai para ulama mengatakan di antara pondasi yang mendasar agar negara itu bisa berdiri dengan kokoh, salah satunya adalah yang berhubungan dengan kebutuhan berhubungan badan. Coba Bu, mohon maaf ya, kasus yang saat ini sedang viral, yang grup Facebook itu, mohon maaf ya, yang apa-apa saya sebutkan, Fantasi Sedara, yang tadinya membernya ada 32.000 naik jadi 40.000 lebih. Ini kalau sampai membernya, pengikutnya sampai 40.000, mohon maaf, di dalamnya ada seorang ayah yang menggauli bayinya, bayi perempuannya yang masih kecil. Akan seperti apa kemudian keberlangsungan negara kita di kemudian hari? Atau kalau kita ngelihat bangsa Jepang ya, yang hari ini kan jumlah penduduknya makin berkurang. Faktor penyebabnya apa? Ya salah satu faktor penyebabnya terkait masalah hubungan badan. Banyak yang mau berhubungan badan tetapi nggak mau punya anak. Sampai ada istilah free child dan seterusnya. Nah ini yang harus coba kita pahami secara seksama, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya berharap ibu-ibu yang ada di sini ini menjadi sosok seorang istri yang mukminah yang meneguhkan keimanan suami. Di mana suami itu keimanannya akan paripurna, salah satu cirinya adalah ketika dia tidak mendolimi istrinya. Bu, boleh enggak? Saya ingin bertanya punten. Tapi ini mah dijawab mungkin di hatinya masing-masing. Saya gak tega nanyanya nih. Boleh gak istri pura-pura orgasme di hadapan suaminya? Iya, boleh gak? Jadi biar suaminya senang sementara ibunya sama sekali gak merasakan kenikmatan sama sekali. Itu jadi catatan. Karena prinsipnya ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan lal kadhiba illa fi salasatin. Kita itu tidak boleh bohong kecuali dalam 3 perkara. Satu apa Bu? Dalam medan pertempuran kita boleh ngebohongin tuh musuh kita. Strategi perang kan memang harus ngebohong, karena peperangan itu adalah bahasanya makar atau rencana jahat yang kita arahkan ke musuh kita. Terus yang kedua, mendamaikan orang yang bertikai. Boleh tuh kita ngebohong. Si A dan si B lagi berantem, kita ngomong atas nama si A, baik-baikin si B, padahal si B, si A padahal enggak, gitu. Yang terakhir, suami atau istri berbohong untuk membahagiakan pasangannya. Tapi dengan catatan Bu, dengan catatan nih, ibu-ibu sekalian boleh ngebohongin suaminya selama tidak ada hak dan kewajiban yang kemudian ternodai. Itu catatannya. Pertanyaannya Bu, apakah dengan pura-pura, mohon maaf,
Ini anak-anak kita ngerti atau enggak ya, pada nongkrongin masalah ini. Iya, tapi mudah-mudahan nggak paham ya, Dek. Dek langsung masuk deh, jangan di sini, Dek. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, apakah dengan pura-pura merasakan klimaks di hadapan suami, apakah itu terkategorikan ibadah yang dinilai baik di hadapan Allah? Atau ada hak seorang istri yang kemudian dilalaikan hanya karena sekedar saya ingin menunaikan kewajiban sebagai seorang istri membahagiakan suaminya? Berbohong dalam kondisi seperti ini bukanlah sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang baik. Karena merasakan nikmatnya hubungan badan itu tidak boleh dipolitisasi untuk kaum suami saja. Istri pun harus ikut merasakan. Nah, pertanyaan gini, Bu. Ibu kan pernah dengar ya? Kalau nih ada seorang istri menolak diajak hubungan badan, apa katanya malaikat akan melaknat dari malam sampai pagi hari. Pertanyaannya, kalau seorang istri menolak berhubungan badan karena kondisi lelah, karena kondisi sedang sakit, apakah wanita seperti ini layak mendapatkan laknat dari Allah? Enggak lah, Bu. Makanya di sini juga para suami harus paham. Jangan sampai awas ya, nolak ya, malaikat melaknat kamu. Wah, itu dijadikan senjata. Sementara mungkin suaminya sendiri nggak paham dan nggak ngerti bagaimana kondisi seorang istri pada saat akan melayani itu. Makanya ibu-ibu sekalian, nanti ada, mohon maaf, ibu-ibu sekalian nanti kalau di IG bisa melihat ada salah satu akun, punten ya, akunnya itu @paginismus Indonesia. Paginismus Indonesia. Itu berhubung @paginismus Indonesia. Mohon maaf, diambil dari kata pagina. Itu berhubungan dengan kesehatan reproduksi seorang istri. Sebagai contoh ya sederhana. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan suami mendatangi istrinya dari bagian duburnya? Ada yang tahu gak, Bu? Bukan sekedar kotor saja, tapi yang paling penting adalah mendatangi istri dari bagian dubur itu menyakiti si istri. Karena kenapa? Mohon maaf ya, Bu. Karena di bagian dubur, punten, Allah tidak siapkan pelumas seperti yang Allah siapkan untuk bagian vagina. Itu contoh sederhana saja. Dan suami harus paham terkait masalah seperti ini. Nah, ini jadi catatan. Maka ibu-ibu sekalian, punten ya, Bu, kalau ibu nggak nyaman dengan hubungan badan saat ini dengan suami, ngomong, Bu. Jangan diam. Karena itu adalah bagian dari hak seorang istri yang harus didapatkan dari suami. Maka kalau berbicara hak istri, di sisi yang lain, maka suami punya kewajiban. Apa kewajibannya, Bu? Memuaskan istrinya sampai dengan klimaksnya. Makanya punten, ini mepunten, bukan saya yang bilang. Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang suami puas melakukan hubungan badan dan dia melihat istrinya belum ada tanda-tanda terpuaskan, punten, Bu, maka kata Rasulullah, jangan pernah mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya. Tapi masalahnya sih suaminya jarang olahraga sih, Bu. Apalagi faktor usia, itu kan, faktor usia. Makanya ada pembahasan menarik. Entah nih, ini dalam pembahasan punten ya terkait masalah alat reproduksi seorang wanita. Saya ingin nanya sederhana dan ibu mudah-mudahan bisa menjawabnya masing-masing. Kira-kira perempuan itu bisa berapa menit lama berhubungan badan sampai bisa mencapai titik klimaksnya? Hah? Tahu nggak, Bu?
Nggak tahu ya Bu ya? Tergantung suami ya. Nah ini kan harus dipelajari juga Bu, agar suami paham. Karena berdasarkan penelitian nih, wanita di Indonesia itu mencapai klimaksnya itu di menit 14 sampai ke 15 biasanya. Maka suaminya diusahakan kalau bisa lebih dari menit itu ya, buatnya. Itu penting dibahas. Sampai mohon maaf Bu, mohon maaf punten ini mah, dan ini perlu dibahas. Saya nggak tega juga nyampeinnya. Gini loh Bu, Allah Ta'ala menakdirkan kita lahir di Indonesia, sang suami juga lahir di Indonesia, ya, kecuali kalau ada suaminya dari Arab. Pertanyaannya ibu-ibu sekalian, punten ini, berapa kemampuan seorang istri, punten, terkait astagfirullah, ukuran kelamin suaminya? Kira-kira berapa sentimeter yang kemudian wanita di Indonesia bisa nahan untuk menerimanya? Wah, ibu jangan ngukur-ngukur kayak gini. Nanti aja di rumah. Itu baru kita bahas. Bentar. Ustaz kok ngomong sampai seperti itu? Iya, para ulama sampai membahas kok. Para ulama sampai membahas. Jadi laki-laki di Indonesia itu, punten, ukuran yang standarnya, yang besarnya itu antara 10,5 sampai 13 cm. Dan itu daya kemampuan wanita-wanita di Indonesia. Jadi jangan sampai ada laki-laki yang hasrat seksualitasnya menggebu-gebu, akhirnya dia datang ke tukang pijit atau datang ke dokter buat apa? Buat ngegedein kemaluan. Dia nggak nyadar kalau wanita Indonesia itu nggak mampu sampai 20 cm. Kita nggak nyampe situ, Bu. Nah ini contoh-contoh sederhana saja. Agar kenapa? Agar jangan sampai suaminya terpuaskan, ya. Bahkan mungkin ada yang sampai mengkonsumsi obat penguat biar tahan lama. Dan saya yakin Bu, nggak ada wanita di dunia ini bisa tahan lama berhubungan badan 24 jam. Matilah yang ada. Bukannya yang terpuaskan. Beda cerita ya Bu, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu tahu nggak Bu, Nabi Sulaiman itu diberikan kemampuan bisa menggauli wanita sehari berapa orang? 1000 orang. Nabi Sulaiman nggak perlu pakai obat penguat, diberikan kekuatan yang luar biasa. Diberikan kekuatan sampai seperti itu. Itu Nabi Sulaiman, ya. Kalau suami ibu kan nggak sampai seperti itu. Nah ini hal-hal seperti ini perlu difahamkan oleh ibu-ibu sekalian, karena walau bagaimanapun secara umum Rasulullah SAW itu mencontohkan ya, bagaimana para istrinya seperti Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan pernah suatu kali kedapatan beliau punya hutang puasa Ramadan, dan ternyata beliau mengqadhonya di bulan Sya'ban kan, sebulan sebelum tibanya bulan Ramadan. Pas ditanya, kok kenapa baru bulan ini? Padahal mentok sebulan yang akan datang itu akan datang bulan Ramadan. Kata Siti Aisyah kan, beliau mengatakan, saya mempersiapkan diri, khawatir kalau saya sedang puasa suami saya datang. Jadi artinya di sini kita melihat, bahkan para ulama menegaskan, di antara wanita yang paling cerdas di dunia ini salah satunya Siti Aisyah. Maka ketika Rasulullah saat itu masih hidup, Siti Aisyah nggak pernah menunaikan saum sunnah.
Senin Kamis kagak, Saum Daud kagak, Ayamul Bid kagak gitu. Karena kenapa? Beliau menjadi istri siaga, 24 jam siap didatangi oleh suaminya, meskipun yakinnya suaminya itu kan gak datang setiap hari gitu. Tapi ada kesiapan. Jadi kesehatannya. Nah, ini jadi catatan karena khawatirnya gini, Bu. Mudah-mudahan ibu yang curhat ke saya tidak hadir di masjid ini. Atau kalaupun hadir, saya bukan ingin menyebutkan aibnya. Jadi ada seorang ibu-ibu dia ngeluh karena suaminya minta jatah sampai 3-4 kali. Sampai punten kemaluan istrinya sampai berdarah-darah. Ada yang seperti itu, Bu. Istilahnya apa? Hyperseks lah bahasanya seperti itu. Sampai istrinya bilang, "Ayah, Bunda udah gak kuat lagi, Ayah. Kalaupun seandainya Ayah nikah lagi dengan lebih dari satu istri, Bunda ridho." Tapi si ayahnya gak mau, maunya sama bundanya aja. Nah ini kan hal-hal seperti ini zolim, ibu-ibu sekalian. Apalagi kalau seandainya istrinya sedang tiba masa menstruasinya. Itu kan salah satu catatan yang perlu kita pahami. Nah, mudah-mudahan bunda-bunda sekalian, ini sedikit mukadimah dari pembahasan kita hari ini, sehingga apa yang saya sampaikan ini menjadi evaluasi dan sekaligus nasihat yang bisa disampaikan oleh bunda-bunda sekalian kepada para suaminya di rumah. Baik. Di pembahasan kali ini bunda-bunda sekalian, saya akan menyampaikan 4 poin sebenarnya. Ya, yang menjadi tema pembahasan kita. 1, Bu. Yang pertama ya. Apa sih tujuan suami istri itu melakukan hubungan badan? Itu yang pertama. Tujuannya apa? Itu yang pertama. Saya buat catatan. Kedua, seperti apa sih tuntunan sunnah melakukan hubungan badan, tahapan-tahapannya? Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu yang terbaik berhubungan badan itu kapan? Oke? Dan yang terakhir, seperti apa sih definisi hubungan badan yang sempurna itu? Ini yang akan menjadi poin pembahasan kita. Baik, kita bahas satu persatu, Bu. Yang pertama, selama ini kita ini bersama pasangan kita semua masing-masing di rumah, ketika berhubungan badan tujuannya untuk apa, Bu? Hah? Jangan sampai bilang saya ingin membahagiakan suami saya. Karena kalau poinnya membahagiakan berarti ibu tidak bahagia. Karena poin utama berhubungan badan itu kata para ulama, berhubungan badan itu termasuk kategori kebutuhan primer atau sekunder, Bu? Hah? Primer. Berhubungan badan terkategorikan kepentingan primer. Baik. Dalam hal ini saya mengutip dalam kitab Tibun Nabawi yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia Pengobatan ala Nabi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tujuan utama berhubungan badan itu ada 3. 1, apa, Bu? Apa yang pertama kira-kira? Yang pertama apa, Bu? Yang pertama dulu ya, agar bisa memiliki keturunan. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah SAW memberikan tips. Kalau kita ingin punya anak laki-laki, kalau kita ingin punya anak perempuan, caranya seperti apa, Bu? Di samping disuruh makan daging, makan toge atau apa umpamanya. Rasulullah nyebutin kan tata caranya. Kalau Anda ingin punya anak laki-laki, pastikan nih, yang nyembur duluan itu siapa? Istrinya. Jadi suaminya harus tahan dulu kalau ingin punya anak laki-laki.
Ya. Makanya harus extra strong. Kalau ingin punya anak laki-laki, jadi perempuan dulu yang klimaksnya. Tapi kalau Anda ingin punya anak perempuan, laki-laki dulu yang klimaksnya. Berarti di sini yang punya anak perempuan salah satunya saya. Ya jawabannya itu. Bapaknya dulu keluar. Nah itu catatan. Atau kalau ada di antara bunda-bunda sekalian yang anaknya laki, anaknya perempuan, berarti itu klimaksnya ganta-ganti. Kadang suaminya, kadang istrinya gitu. Nah, seimbang, alhamdulillah. Baik, jadi yang pertama, tujuan berhubungan badan itu ya punya anak keturunan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Bu, kira-kira? Iya. Tujuannya untuk kesehatan. Karena kalau sperma itu nggak dikeluarkan, dalam beberapa penelitian itu menyebabkan orangnya gampang stres, gampang lemas, gitu. Emosinya itu nggak terkendali. Coba lihat kalau ibu-ibu yang headnya sampai 7 sampai 9 hari, suaminya pusing, Bu. Gimana caranya? Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada para istri, meskipun Anda sedang haid, bukan berarti, tanda kutip, bukan berarti Anda tidak bisa melayani suami. Punten ya, ada hadis, tapi ini agak sedikit vulgar lagi, Bu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamussu lisana Aisyah. Punten, Bu, saya enggak tega nyebutinnya. Dan adalah Rasulullah SAW ketika mencumbu istrinya Aisyah, beliau itu sampai menghisap lidah istrinya. Paham ya, Bu? Paham lah, nggak perlu dijelaskan. Paham. Jadi silakan ibu berkreativitas bagaimana ketika sedang haid suaminya bisa klimaks tapi tidak sampai melakukan hubungan badan. Ibu mau injek-injek, mau diapain silakan lah. Terserah ibu. Asalkan waliyadzubillah jangan sampai melakukan oral seks. Maksud saya oral seks dengan mulut. Gak boleh. Kalau dengan dengan tangan atau dengan yang lain silakan. Kalau dengan mulut secara umum, kenapa, Bu, gak boleh? Karena air mani atau sperma sebelum dia keluar, dia akan mengeluarkan cairan yang najis, namanya madhi. Istilahnya pelumas. Warnanya itu bening, lengket, licin. Nah itu madhi. Madhi itu statusnya najis. Makanya kata para ulama, bagaimana mungkin ada seorang suami minta dipuaskan oleh istrinya dengan cara, mohon maaf, kemaluannya dimasukkan ke mulut istrinya, sementara istrinya menggunakan mulutnya itu salah satunya untuk tilawah, untuk berdoa, untuk ibadah, untuk sholawat. Maka cari cara yang lain, tidak dengan cara melakukan oral seks dengan mulut. Makanya tadi, Bu, ganti dengan apa, Bu? Ya, dengan tangan. Atau tadi, Bu, diinjek-injek pakai kaki, silakan. Yang penting suaminya puas. Tapi tidak dengan menggunakan mulut. Gak boleh. Ya, karena tadi kalau air, punten, Bu, kalau air maninya itu najis nggak? Enggak. Cuman tadi ada cairan sebelum air mani itu keluar, ada namanya madhi. Makanya secara tinjauan medis, air madhi itu tidak dianjurkan berlama-lama ada di dalam ada di dalam kemaluan seorang istri. Makanya secara tuntunan sunnahnya kata para ulama, diusahakan ibu-ibu kalau sesudah berhubungan badan langsung buang air kecil. Itu secara tuntunan sunnahnya, untuk mengeluarkan sisa-sisa air madhi. Nah, ada pembahasan gini. Ibu tahu azal nggak, Bu? Azal. Ain zai lam. Azal itu apa? Mengeluarkan sperma tetapi tidak di dalam rahim istrinya. Pertanyaannya, Bu, punten ini mah, Bu.
boleh nggak nyemburin sperma ke wajah istri? Hah? Boleh nggak, Bu? Ya kalau ibu nggak tahu jawabannya berarti ibu alhamdulillah nggak pernah disembur sama suami. Iya, ya artinya punten ya Bu, kalau urusan nyembur-menyembur kan boleh. Tapi pertanyaannya, apakah syariat menentukan harus disemburin di mana? Yang penting kan bukan di mulut, cuman kan khawatir. Kalau di area wajah itu di situ ada bagian mata kita yang sangat sensitif. Sementara air mani atau sperma itu kan mungkin khawatir ada bakteri. Ya. Jangan sampai ada ibu-ibu bintitan datang ke dokter. Pas berobat, ibu kenapa ini matanya kok bengkak? Disembur suami. Memang secara syariat, Bu, saya pribadi belum menemukan adanya dalil yang mengharamkan menyembur ke muka. Secara hukum asal, tapi tadi jaga-jaga di wajah ibu itu ada mata, ada organ-organ, khawatir tersedak ya, kesedot sama hidung itu kan bahaya juga kan pasti. Sampai mohon maaf nih. Ada pembahasan dan ini tabu. Punten, boleh nggak seorang wanita meminum air mani suaminya? Bu, punten ya, ini kan bisa jadi. Aduh, saya jadi nggak tega bahasnya, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari ibadah. Wow, ya karena bisa jadi, punten. Nanti kita akan bahas di surat Al-Baqarah ayat 223, Allah mengajarkan terkait posisi berhubungan badan itu posisinya boleh seperti apa? Istilahnya apa, Bu? Apa namanya? Posisi berhubungan badan harus kayak gini, harus gini. Istilahnya apa? Paham nggak? Ya, istilahnya apa? Istilahnya model atau apa? Hah? Ya contoh umpamanya ada wanita di atas gitu, woman on top gitu kan. Posisi hubungan badan yang dianjurkan secara agama seperti apa? Nanti kita bahas insya Allah. Kayaknya habis dari sini langsung datangin suaminya, suami suruh pulang kayaknya. Bismillah ya. Nah, ini perlu kita bahas. Baik, kembali ke sampai mana Bu tadi? Oh ya, boleh nggak meminum air mani suami? Ini kalau bicara tentang sudut pandang syariat, nggak ada dalilnya, Bu. Larangannya nggak ada, perintahnya nggak ada. Cuman mungkin ini lebih berbicara antara menjijikan atau tidaknya. Itu sih. Terlebih dikhawatirkan di campuran air mani itu ada yang namanya tadi apa? Madhi. Sementara madhi itu statusnya najis. Karena bagi kita bangsa timur, orang timur, hal-hal seperti ini dirasakan tabu. Tapi mungkin bagi bangsa barat hal-hal seperti ini dianggap biasa. Gitu kan seperti itu. Nah ini, jadi kembali ya ke pembahasan awal kita, Bu. Punten, tujuan hubungan badan itu selain reproduksi, yang kedua adalah untuk menyehatkan tubuh. Kebayang, Bu, kalau yang keluarnya itu suami terus sementara istrinya nggak keluar-keluar. Itu bertanggung jawab tuh suami itu di hadapan Allah Ta'ala. Makanya sampai ada yang nanya gini ke WA. Aduh, saya nggak tega lagi nih ngebahasnya. Karena materinya gini jadi berudul yang nge-WA saya yang aneh-aneh. Ustadz, kalau saya minta dipuaskan oleh suami dengan cara apa? Mohon maaf, suami saya disuruh menjilati ini saya. Boleh nggak? Ya. Sebagaimana pula mohon maaf, saya merasa terpuaskan. Istri bilang nih, saya merasa terpuaskan kalau saya melakukan kayak gitu ke suami saya. Ya, kira-kira boleh nggak, Bu?
Ya, bicaranya gini lah, sederhana. Yang namanya, mohon maaf, yang namanya kemaluan itu kan area yang tanda kutip najis. Itu yang dikhawatirkan. Masa iya sih lidahnya mau dipakai untuk hal-hal yang seperti itu? Kan bisa diganti dengan cara yang lain, gak mesti pakai lidah. Pakai tangan boleh gak, Bu? Boleh kan? Gak masalah, silahkan. Suami ke istri, istri ke suami. Ini meskipun tabu, tetapi kayak tadi, Bu, ketika suami gak pernah terpuaskan selama berumah tangga, berpuluh-puluh tahun melayani suami, yang puasnya suami terus, mohon maaf, khawatirnya zolim kalau ada suami seperti itu. Dan kalau ibu pun terlalu berlama-lama mendustai dengan cara pura-pura, sesuai dengan tema hari ini, pura-pura mendesah karena itu ibadah. Dikiranya istri mendesah itu, kata suami, wah ternyata istri saya juga ikut tanda kutip menikmati. Akhirnya yang puas suaminya doang, padahal istrinya sesudah itu mungkin nangis. Ya, di hatinya kalau ingin menjerit, dia menjerit gitu. Cuman gak tega aja melihat kebahagiaan suaminya. Nah ini sebagai salah satu catatan yang perlu kita pahami. Jadi Bu, yang terakhir Bu, tujuan berhubungan badan apa Bu? Dari sekian banyak itu apa Bu? Reproduksi, menyehatkan, terakhir apa? Hah? Apa? Di luar itu Bu, selain pahala. Betul, merasakan kenikmatan dan kepuasan hidup. Terpuaskan Bu. Makanya tadi Rasulullah SAW sampai mengatakan, bila mana ada suami sudah puas dan istrinya belum terlihat puas, punten, kata Rasulullah, jangan dicabut dulu sampai suaminya, maaf, sampai istrinya merasakan puas. Tapi ya realitanya nggak seperti itu. Apalagi kalau sudah faktor usia, gitu ya, udah capek, gitu. Makanya sempat kaget juga ketika sempat saya sama istri konsultasi program kehamilan ke dokter, nggak mau nyebutin ya, ke dokter Titin di mana, di rumah sakit mana? Dokter Titin itu Mita Family atau mohon maaf, ya Mita Family Cikarang. Beliau bilang gini, Pak, kalau ingin punya anak, hubungan badannya tiap hari. Terus saya bilang, ya Allah, tiap hari. Ya, secara umum rata-rata kalau ngelihat usia mah 3 hari gitu kan. Itu contoh. Jadi intinya ibu-ibu sekalian, ini yang harus kita pahami, bahwasanya tujuan berhubungan badan, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibun Nabawi, tujuannya 3 di samping tujuan-tujuan yang lain: reproduksi, kesehatan, dan merasakan kenikmatan. Betul. Baik, jadi ini catatannya. Yang kedua Bu, baik kita lanjutkan ya. Seperti apa kemudian tuntunan syariat atau secara sunnah terkait tahapan-tahapan berhubungan badan? Ada nggak tahapan-tahapannya? Kalau Rasulullah kan bilang gini kepada para suami, wahai suami, jangan kalian menggauli istri kalian layaknya seekor binatang. Maksudnya apa? Binatang itu kalau berhubungan badan tidak pakai apa? Pemanasan, gak warming up. Ya, langsung sat-set tepar, nggak kan kayak gitu kan? Gak seperti itu aturan mainnya. Harus ada tuntunan sunnah yang harus kita perhatikan. Nah, sebagai catatan dulu ibu sekalian, yang pertama, ibu sekalian nanti bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 187. Petikan firman Allah Azza wa Jalla, ayatnya cukup panjang, tapi saya ambil ayat yang pendeknya saja, saya potong. Ada kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai istri, kalian itu adalah pakaian untuk suami kalian, sebagaimana para suami adalah pakaian untuk istrinya. Artinya apa ibu-ibu sekalian?
Sahabat Ibnu Abbas ketika baca ayat ini, beliau mengatakan seperti ini. Sesungguhnya saya ketika akan mendatangi istri saya, tanda kutip, saya akan dandan terlebih dahulu agar enak dan wangi ketika saya mendatangi istri saya. Sebagaimana pula saya mengharapkan ketika istri saya melayani saya, kondisi istri saya itu nggak bau asap, nggak bau bawang merah, nggak bau minyak kayu putih gitu ya. Jadi kondisinya nyaman dan enak gitu ketika berpelukan dan seterusnya. Jadi ini yang pertama. Maka jangan sampai ada ayahnya atau suaminya minta dilayanin, ya, si ibunya pakai daster sobek-sobek, ya. Demikian juga si ayahnya baru pulang kerja, keringatnya bau, itu kan. Sampai nanti ada pembahasan, punten bu, bagaimana seorang suami itu harus bisa membuat istri bergairah. Salah satunya mohon maaf, disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi ini, dibolehkan seorang suami memainkan apanya bu? Puting dari payudara istrinya, bahkan mengisap-ngisap. Ya kebayang bu, kalau ada suami, mohon maaf, apalagi lah kalau suaminya ngerokok, ya kan? Mohon maaf ya, menghisap-hisap payudara istrinya. Di saat yang sama istrinya mau nyusuin bayinya. Bayinya mungkin kalau kata orang Sunda nyengir. Apa nyengir bu? Apa nyengir bahasa Indonesianya? Kalau boleh ngomong bayinya bilang, "Bu, bau," gitu. Nah ini contoh sederhana. Jadi diusahakan penampilan kita nyaman. Ya kalau ibu-ibu insya Allah lah ya. Jangan sampai Ustaz saya mah ala kadarnya. Ya, jangan ala kadarnya tuh. Kalau kita meyakini ini adalah ibadah, lakukan secara maksimal. Ya, kalau bisa mandi dulu gitu kan, pakai pewangi dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Ahzab, Allah memerintahkan wanita itu berdandan hanya dalam satu kondisi. Kapan itu, Bu? Ketika di rumah, dandannya habis-habisan. Jadi kalau bisa nanti request, atau mungkin ibu-ibu sudah punya pakaian dinasnya. Sudah punya ibu ya? Pakaian dinas malam. Ya alhamdulillah, berarti itu bentuk perhatian. Pakaian dasar ya. Jadi ketika ibu pakai itu, suami udah tahu, oh ini kode nih dari istri saya. Jadi jangan sampai suaminya pulang ke rumah rambut acak-acakan gitu. Makanya kan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Salah satunya Jabir bin Abdullah. Rasulullah memerintahkan kepada para suami, kalau pulang ke rumah larut malam, tolong sebelumnya ngasih info dulu ke istrinya, jam berapa mau pulang, ya. Atau ketika ngetuk pintu kalau belum dibuka-buka, yang sabar. Yang penting sudah dengar suara istrinya nyaut. Kecuali istrinya nggak nyaut-nyaut, itu tidur atau mati. Kalau istrinya udah nyaut, ya gitu ya. Mungkin kata Rasulullah mengatakan, antas tahiddahatal muqiban. Kata Rasulullah, kalau suami pulang malam, berikan kesempatan istri itu untuk menyisir rambutnya. Dan mohon maaf, tastahidal muqibat, berikan kesempatan istrinya itu, mohon maaf, untuk mencukur bulu kemaluannya. Jadi jangan sampai ibu-ibu punten ya, nasihat untuk saya dan kita semua, ketika berhubungan badan, suami istri kaget karena melihat ada bulu yang tidak terurus, yang harusnya dibersihkan. Jadi Bu, punten ya Bu, nasihat untuk saya dan kita semua, punten, bersihkan dulu kemaluannya, rambut-rambutnya dihilangkan, kayak gitu. Nah itu catatannya ya. Atau ibu mau saling bersihkan sama suaminya, monggo silakan ya. Itu option lah ya. Jadi ini catatan yang pertama ibu sekalian.
Lalu kemudian catatan yang kedua, Imam Ibnul Qayyim itu kemudian menegaskan, ketika hubungan badan itu akan dilakukan, perhatikan mood pasangan kita, moodnya dalam arti area mana yang membuat gairah itu bisa muncul. Tuh istri saya senyum-senyum aja tuh. Emi. Iya. Gairah bagian area mana gitu ya yang bisa membuat bergairah. Dan ini sepertinya kalau ibu-ibu yang sudah rumah tangga 5 tahun, 10 tahun udah tahu lah area suaminya yang mana. Tapi suami mah gak perlu disentuh-sentuh ya Bu ya, udah inisiatif. Ya mungkin bagi para suami lah ya. Jadi ibu-ibu gak apa-apa bilang, ya nanti ya kalau sebelum hubungan badan itu terus terang, saya itu ingin dijamah bagian ini gitu. Gak masalah, terus terang aja Bu. Agar tadi yang merasakan kenikmatan itu bukan cuman suami saja. Makanya tadi sampai timbul pembahasan ibu-ibu sekalian, boleh tidaknya seorang suami meminum air susu istrinya? Boleh nggak? Boleh kan? Suami nggak ada ceritanya, ya jangan nanti jadi saudara sepersusuan dengan anak kita. Enggak lah, nggak kayak gitu. Karena syarat air ASI itu jadi saudara sepersusuan kan syaratnya 2. 1, yang minumnya usianya di bawah 2 tahun. Suami ibu udah berapa tahun Bu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dikasih ASI-nya itu maksimalnya 5 kali gendongan. Jadi kalau sudah 5 kali gendongan dan usianya 2 tahun, maka bayi tersebut menjadi mahram kita. Tapi kalau suaminya, ya silahkan. Asal ya tahu diri, jangan sampai anaknya mau asing, habis sama bapak kamu. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi itu contohnya ibu sekalian ya, yang perlu kita perhatikan secara seksama. Nah oleh karenanya ini yang belum saya amalkan karena saya baru baca bukunya. Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan, bila mana hubungan badan itu sudah selesai, suami dianjurkan pertama ambil air putih berikan ke istrinya, kedua keningnya dicium, dan yang terakhir nih, suami dianjurkan mengucapkan terima kasih ke istrinya. Itu betul-betul manusiawi Bu, para ulama itu memberikan pembelajaran kepada para suami. Kapan terakhir Bu suami ngucapin terima kasih ke istrinya? Langsung tidur kan? Padahal Masya Allah kata Rasulullah SAW, kalau selesai berhubungan badan, sunnah yang tidak boleh dilupakan itu sebelum kita tidur disunahkan wudu. Jadi ibu dan suami selelah apapun tetap ketika sesudah berhubungan badan wudu. Ya, wudu. Sesudah itu ya silahkan. Ternyata sesudah wudu seger lagi Ustaz, ya silahkan dilanjutkan. Karena kata Rasulullah, fa innahu ansatu lil ud. Kalau Anda wudu, Anda seger, ternyata mau lagi, ya monggo lanjutkan. Nanti yang jelas selesai dari itu semua, wudu lagi. Nanti mau lagi Ustaz, ya silahkan, itu mah terserah. Yang jelas diusahakan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab nanya ke Rasulullah, ya Rasul, bolehkah saya tidur dalam kondisi junub? Kata Rasulullah, la illa an takuna mutawaddian. Tidak boleh kecuali kamu punya wudu terlebih dahulu. Jadi ini catatannya. Tapi ya tadi ya Bu, boro-boro wudu, yang ada pengen langsung tidur kayak gitu. Nah ini catatan yang perlu kita perhatikan secara seksama. Baik. Dan yang tidak kalah penting dari itu semua tentu saja Bu ya, kita menjaga hubungan badan itu dengan cara ditutupi pakai selimut, sambil jangan lupa membaca doanya. Ya. Jangan salah. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana.
Jangan gitu ya. Hafalanmu doanya ya. Masa nggak hafal ya? Iya, jangan cuman bismillah. Kalau nggak hafal, tempelin di kamarnya. Nanti dibaca sama anaknya. Ini doa apa ibu? Doa sebelum tidur. Itu kan salah satu ikhtiar kita bu. Karena orang yang membaca doa ya, Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Insyaallah, punten, insyaallah setan gak akan ikut menikmati hubungan badan yang dilakukan antara suami dan istri. Itu perlu perhatikan ya bu. Karena walau bagaimanapun, sebagaimana manusia memiliki jenis kelamin laki-laki perempuan, jin pun punya jenis kelaminnya. Maka ketika kita masuk ke kamar mandi, kita mengucapkan doa yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari godaan, gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi kalau kita ngucapin bismillah dari awal, insya Allah kata Rasulullah SAW, jin itu gak akan bisa melihat aurat kita meskipun kita melepaskan pakaian kita. Baik. Itu yang kedua ibu sekalian. Kita lanjutkan mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya hal yang menjadi catatan bagi kita yang ketiga adalah waktu yang terbaik hubungan badan itu kapan? Kira-kira ibu-ibu sekalian. Yang pertama dulu. Jadi waktu terbaik yang untuk melakukan hubungan badan itu ada dua jenis, Bu. Yang pertama ada yang sifatnya kondisional, ya, sudah dikondisikan, dan yang kedua ada yang waktunya sifatnya khusus. Ada yang kondisional, ada yang waktunya khusus. Yang kondisional itu kapan? Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian idza ra'a ahadukum imra'atan, ini ke laki-laki sebenarnya. Apabila ada di antara kalian melihat perempuan yang cantik di tengah jalan, lalu kalau khawatir muncul fitnah dalam hati kamu, segeralah pulang ke rumah. Karena apa yang dimiliki oleh perempuan itu sama juga dimiliki oleh istri kamu yang ada di rumah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai para istri, ketika suami anda pulang ke rumah dan ujuk-ujuk minta, meskipun anda sedang masak, layanin suami anda. Atau kata Rasulullah, kalau anda sedang naik unta, layanin juga di atas kendaraan. Itu bahasanya. Ya tapi jangan sampai nanti, Ustaz itu ada mobil yang gerak-gerak, goyang-goyang, apa ya Ustaz ya? Ya baiknya nyari tempat yang aman lah Bu. Ya jangan sampai digerebek warga. Gitu ya, ada yang goyang-goyang apa gitu ya. Intinya Rasulullah SAW mengatakan ini yang sifatnya kondisional. Dan entah kalau wanita pernah ngalami kejadian kayak gini gak Bu? Tiba-tiba muncul hasratnya gitu. Wallahu alam ya. Tapi ini mah dalam kasus laki-laki, kalau melihat perempuan di luar sana punya hasrat, cepat pulang ke rumah. Tujuannya apa? Agar jangan sampai bayang-bayang wanita tersebut ada di dalam benak pikirannya. Makanya timbul pertanyaan gini. Dan mudah-mudahan ini gak dialami oleh ibu atau suami ibu. Ada pembahasan, boleh nggak berhubungan badan sementara pikiran kita membayangkan sosok yang lain yang bukan menjadi pasangan hubungan kita, hubungan badan kita? Nggak boleh ya. Mudah-mudahan tidak dialami oleh kita semua. Itu. Karena yang namanya pikiran ya Bu ya. Ada nggak sih orang yang bisa ngontrol pikirannya, mana yang boleh masuk, mana yang kagak boleh masuk? Enggak kan Bu? Nggak ada di antara kita itu yang bisa ngontrol. Jam segini saya harus mikir ini, jam segini saya harus ngontrol ini. Dan disinilah kemudian peluang setan itu masuk. Khawatir si istrinya lagi melayani suaminya, tapi suaminya mikirin istri tetangganya. Waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Makanya ada hikmahnya Bu. Punten ya. Ada hikmahnya gini. Kenapa kalau suatu saat nih kita punya anak yang sudah pastinya untuk menikah, kenapa tidak dianjurkan dinikahkan dengan janda atau duda? Kenapa lebih diprioritaskan yang masih perawan atau perjaka?
Alasannya apa, Bu? Kenapa coba? Di antara alasan utamanya adalah agar jangan sampai pasangan hidupnya itu ada di bawah bayang-bayang pasangannya yang lalu. Jadi contoh umpamanya ada seorang laki-laki nikah dengan janda, sementara si jandanya ini dulunya dipuaskan banget sama suaminya. Sehingga ketika berhubungan badan, yang ada dalam pikirannya adalah suaminya pertama. Atau sebaliknya, ketika seorang wanita nikah dengan duda, yang dalam pikiran suaminya adalah bayang-bayang istri pertama ini. Makanya secara umum, Bu, dalam bayang-bayang aja nggak boleh, apalagi berhubungan badan rame-rame. Apa istilahnya? Apa? Trisam. Iya. Laki-lakinya satu, istrinya 4, dikumpulin semuanya. Meskipun itu istri-istrinya, tapi kalau di satu ruangan nggak boleh. Bahkan yang paling utama itu setiap istri punya rumahnya masing-masing. Makanya nggak ada istilah pondok mertua indah. Kenapa, Bu? Karena nggak bebas pada saat malamnya. Gitu ya. Bapak mertuanya bilang, Bu, itu anakmu diapain? Ya, lihat. Itu salah satu hikmahnya. Kalau bisa ketika berumah tangga itu langsung misah. Itu salah satu catatannya. Jadi secara kondisional, kalau seseorang mengalami kondisi di mana gairahnya itu memuncak, maka segeralah pulang ke rumah, jangan sampai mampir di rumah orang lain. Itu yang pertama yang sifatnya kondisional. Atau yang kedua, Ibu, waktu-waktu yang sifatnya khusus, dan bahkan ini disebutkan oleh Allah di Al-Quran, di surat An-Nur ayat 58. Jadi Allah menegaskan salasu auratil lakum. Ada 3 waktu di mana suami istri itu sedang menanggalkan auratnya ketika ada di dalam kamar, dan anak-anak tidak dianjurkan masuk ke kamar orang tuanya. 3 waktu itu kapan, Bu? 1, sesudah sholat Isya. Jadi kata para ulama, di antara waktu yang dianjurkan berhubungan badan itu sesudah sholat Isya. Makanya Rasulullah SAW tidak menganjurkan tidur sebelum sholat Isya. Secapek apapun kita, nanti tidurnya sesudah sholat Isya. Nah, adapun hubungannya itu mau dilakukan sesudah itu nggak jadi masalah. Hanya catatannya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi mengatakan, berhubungan badan sesudah sholat Isya itu tidak terlalu diutamakan. Karena kenapa? Khawatirnya kita baru selesai makan malam. Kebayang, Bu, perut jegah, ya, makanannya udah penuh, disuruh push up, bahasanya. Apalagi mungkin, mohon maaf ya, yang maju ke depan itu bukan perut istrinya, tapi perut suaminya. Ya, kasihan istrinya. Makanya Allah Ta'ala menegaskan di surat Al-Baqarah, tadi saya janjikan, di surat Al-Baqarah ayat 223, Allah menyatakan adanya variasi atau posisi yang boleh dilakukan oleh suami istri untuk memuaskan pasangannya. Jadi asbabun nuzul, sebab musabab turunnya ayat ini diceritakan. Ceritanya, Bu, Muhajirin itu apa? Ada muhajirin, ada ansor. Muhajirin itu apa, Bu? Orang Mekah yang hijrah ke Madinah, itu namanya muhajirin. Ansor orang Madinahnya, warga pribumi. Saat itu terjadi pernikahan antara orang muhajirin dan ansor. Ceritanya, ibu-ibu sekalian, wanita-wanita Madinah Ansor itu kaget. Kagetnya apa? Karena laki-laki yang penduduk Mekah muhajirin, punten ya, itu suka mendatangi istrinya dari bagian belakang. Tapi tetap, punten ya, tempat masuknya ke vagina, nggak ke dubur. Sementara wanita-wanita Madinah menganggap kalau ada laki-laki yang mendatangi istrinya dari belakang itu nggak gentle. Harusnya datangi dari depan. Akhirnya wanita-wanita Madinah ini
curhat ke Rasulullah, ya Rasul kok kayak gini gitu ya. Sementara di kalangan masyarakat kami cara-cara seperti ini tabu. Maka Allah menurunkan ayatnya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Kata Allah, wahai kalian para wanita, kalian itu adalah kebun yang akan disirami oleh suami kalian. Maka bebas deh, mau disiraminya dari belakang, dari depan, asalkan tempat masuknya itu di satu area yang dibolehkan secara syariat. Dari ayat ini, ibu-ibu sekalian, para ulama menjelaskan ada beberapa posisi yang boleh dilakukan oleh para istri. Salah satunya adalah agar istrinya bisa mencapai derajat kenikmatan, maka ada masanya istri itu posisinya ada di atas. Cuman diingatkan, ini saya nggak tega juga mengingatkannya. Ketika istri di atas, jangan terlalu lincah. Karena kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada kekhawatiran, khawatir kemaluan suaminya patah. Kan kalau udah patah kan bingung bu, ngamputasinya. Gimana caranya gitu bu? Ya, kalau sedang punten, kalau sedang nafsunya naik kan punten ya, tekstur kemaluannya kan mengeras bu. Tapi kalau udah patah gitu makan kayak ayam kena tetelo kan bahasanya bu. Bahasanya seperti itu. Maka diingatkan ketika di atas jangan terlalu lincah. Apalagi dalam posisi, mohon maaf, dalam posisi si istri membelakangi suaminya. Jadi wajah istrinya kemana, suaminya di belakangnya. Itu boleh, silahkan. Cuman catatannya tadi gitu. Itu catatan lah ya. Ya silahkan pintar-pintarnya ibu-ibu lah. Mau seperti apa gitu ya. Baik. Jadi yang pertama sesudah sholat Isya. Yang kedua ibu sekalian, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Dan ini waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik sesudah sholat subuh. Di satu sisi proses pencernaan di tubuh kita udah selesai. Di sisi yang lain kalau berhubungan badan sebelum sholat subuh, suami dan istri bisa langsung mandi dan langsung menunaikan ibadah sholat subuhnya. Jadi tidak ada waktu tidur dalam kondisi junub. Dan yang terakhir, mim ba'di dhahirah, sesudah sholat duhur. Itu 3 waktu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 58. Ustadz, kalau saya milih 3-3-nya boleh nggak? Monggo silakan. Kalau ibu kuat 58. Itu waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan waktu yang terbaik berhubungan badan kalau dalam hadis sebelum suami berangkat menunaikan sholat Jumat. Jadi bukan di malam Jumatnya ya bu, sebelum suami berangkat sholat. Ustadz, suami saya kerja Ustadz. Ya nyari hari libur. Oh pekan depan tanggal merah bu. Hari Jumat berturut-turut bu, ya kan? Jumat besok cuti bersama, kenaikan Isa Al-Masih kan? Jumat depannya lagi Idul Adha. Iya nggak apa-apa bu. Kan ada semacam tahayul di masyarakat kita. Katanya nggak boleh berhubungan badan pada saat lebaran atau malam takbiran. Nanti anaknya itu jari jemari kaki dan tangannya cacat. Nggak ada kayak gitu. Silakan bu. Tapi kebayang yang lain takbiran, yang ini lagi beribadah yang lain dengan suaminya. Nggak masalah. Tapi Masya Allah ya bu, karena kalau hubungan badannya dilakukan sebelum sholat Jumat, pahalanya apa bu? Pahalanya sebanding dengan ibadah selama 1 tahun. Dan kalau suami ibu pas sholat Jumatnya dapat barisan pertama, dapat pahala kurban seekor unta. Kalau barisan kedua, sapi atau kerbau. Barisan ketiga, kambing atau domba. Barisan keempat, ayam. Kelima, telur. Tapi inti utamanya tadi, di antara waktu yang terbaik itu adalah
sebelum sholat Jumat. Baik, yang terakhir bunda-bunda sekalian, ini jadi topik pembahasan kita. Yang terakhir terkait hubungan badan yang sempurna itu seperti apa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, diterjemahkan ke bahasa Indonesia sudah ada bukunya, judulnya itu Taman-Taman Para Pecinta. Bagus tuh bukunya. Di situ dibahas bahwasanya urusan jima atau hubungan badan itu bukan sekedar kenikmatan yang berhubungan dengan kemaluan, tapi juga berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita semua. Makanya Bu, ambil contoh. Kalau dalam aturan Islam nih, kalau ada suami istri berani berzina dengan yang lain, hukumannya apa? Rajam. Dengan cara apa, Bu? Dilempari pakai batu. Apanya? Kepalanya. Badannya dilempari enggak? Enggak, dikubur. Pertanyaannya, kenapa yang dilempari kepalanya sementara yang menikmatinya kemaluannya? Atau contoh yang lain, kalau yang zinahnya itu yang belum nikah, hukumannya apa? Cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari kampung halamannya. Kenapa kok yang dicambuk punggungnya, bukan kemaluannya? Bahkan sampai muncul ya, ada usulan untuk pelaku pedofil ya, kemaluannya dikebiri atau disuntik mati kemaluannya. Secara hukum syariat, ibu sekalian, kenapa kemudian hukum rajam itu hanya bagian kepala? Kenapa hukuman cambuk itu hanya bagian punggung? Kenapa yang lain? Kata para ulama, karena sejatinya yang merasakan nikmatnya hubungan badan itu bukan cuma kemaluan, tapi dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Maksudnya ibu-ibu sekalian, yang namanya hubungan badan yang sempurna itu adalah ketika seluruh anggota tubuh kita merasakan adanya nikmat dari hubungan badan tersebut. Caranya dengan apa, Bu? Bu, biar seluruh tubuh itu merasakan kenikmatan, caranya dengan apa? Ada yang tahu nggak? Caranya sederhana, hubungan badannya sampai mencapai titik orgasme. Karena ketika sudah mencapai titik orgasme, saya ingin nanya nih, kalau ibu-ibu tanda orgasmenya ciri-cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu kan tahu lah ya. Tahu. Maksudnya yang merasakan kenikmatan itu bukan cuma kemaluannya saja. Mungkin suaminya dicakar-cakar umpamanya. Mungkin. Atau suara mulutnya makin mendesah umpamanya. Mungkin. Nah, ini menjadi pertanda, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika Anda dan pasangan Anda sama-sama merasakan titik kulminasinya, titik orgasmenya, berarti Anda sudah mencapai titik hubungan badan yang sempurna dalam pandangan Allah. Maka mudah-mudahan ibu-ibu dan para suaminya dalam hal ini bisa memperbaiki kualitas hubungannya. Sehingga tadi ya Bu, saya sampaikan kajian kali ini istri yang berbicara. Mudah-mudahan yang merasakan itu bukan hanya suami saja, tetapi ibu bisa ngomong terbuka ke suaminya bahwasanya yang berhak meraih kenikmatan itu bukan suami saja, tapi istri pun meraih kenikmatan dan berhak meraihnya. Dan disinilah kata Rasulullah SAW, wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Ketika suami istri berhubungan badan, dua-duanya telah melakukan aktivitas sedekah dan tercatat ibadah yang agung di sisi Allah Ta'ala. Saya kira ini mungkin ibu sekalian sedikit uraian singkat untuk materi kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membuka wawasan dan khazanah keilmuan kita yang baru. Tentunya pastinya tabu kita berbicara seperti ini, tetapi demi kebaikan diri kita dan pasangan hidup kita, mudah-mudahan hubungan badan yang dilakukan selama ini dengan sesama pasangan tercatat ibadah dan berpahala di sisi Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke pembawa acara kita di kesempatan kali ini. Silakan Bunda.
Ridwan. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan ini cukup ya Ustaz? Untuk ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bingung ibu-ibu nanyanya. WA aja, di WA aja. Kalau untuk urusan di atas ranjang WA aja, Bu. Langsung kita acara selanjutnya aja ya. Untuk kesimpulan taklim pada hari ini, hubungan suami istri dapat menjadi bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan kasih sayang. Desah-desah dalam ranjang jika dilandasi ketakwaan bukan hanya mempererat hubungan, tetapi juga mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aspek kehidupan dalam rumah tangga bisa menjadi sarana ibadah yang memperkaya jiwa kita. Terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah menghadiri taklim pada hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan segala urusan bagi kita semua. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Selanjutnya kita mengikuti acara terakhir, yaitu doa penutup untuk Ustaz Ridwan. Berkesempatan. Baik bunda-bunda sekalian, mari sejenak kita berdoa dan mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah hamdan naimin, hamdan mubarakin, hamdan ni'amahu yukafi mazidahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa ba'id baina asfarina ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jagalah nafsu syahwat kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa diri kami dan dosa pasangan hidup kami ya Allah. Allahumma aksil lana amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah harta yang kau berikan adalah harta yang melimpah dan berkah ya Allah. Jadikanlah anak yang kau titipkan adalah anak yang dihasilkan melalui hubungan badan yang kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah harta dan anak yang kau berikan kepada kami adalah harta dan anak yang bisa membukakan keberkahan dunia akhirat kami ya Allah. Allahumma atil hayatana ala ta'atik. Ya Allah ya Rabbana, sehatkan dan panjangkan usia kami dan pasangan hidup kami ya Allah, agar kami semua bisa membersamai anak-anak kami tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ya Allah. Allahumma gfir lana wa asin a'malana wa tawaffana 'alal khair. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa pasangan hidup kami. Berikanlah hidayah dan taufik kepada kami ya Allah, dan wafatkanlah kami semua dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ustaz, baiklah jamaah sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa penutup tadi, maka berakhir pula acara taklim pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua agar menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Saya Bunda Sadila, selaku pembawa acara, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah. Isi Fatihah kami dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita boleh foto dulu ya Ustaz ya, sebentar. Jadi di sini. Ayo silakan mudah-mudahan kita